Shalom. Oke. Saudara, di bulan Januari 2025 ini gereja kita mengambil tema yaitu hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Kita sudah belajar saudara di minggu yang lalu menjadi pribadi yang berdampak. Kemudian ada mengembangkan kebiasaan baik dan hari ini kita akan belajar dari tema yaitu kebiasaan positif orang sukses. Nah saudara, kebiasaan itu sesuatu yang secara sengaja kita bangun. Secara sengaja kita kerjakan. Kebiasaan itu tidak terjadi secara instan. Kalau saudara mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang baik atau yang buruk, itu sudah berlangsung untuk waktu yang lama. Nah saudara, orang yang sukses itu pasti dia punya kebiasaan-kebiasaan sehingga dia sampai ke namanya kesuksesan itu. Dan saya percaya setiap kita Tuhan rindu untuk menjadi orang-orang yang sukses, katakan amin. Nah kalau kita bicara tentang kesuksesan saudara, mungkin saudara berpikir sukses itu ya kaya secara materi, sukses itu kita punya gelar yang tinggi, sukses itu kita punya kedudukan yang baik di strata sosial masyarakat. Saudara, itu juga sukses, tetapi kesuksesan bukan hanya bicara tentang hal-hal lahiriah, tentang hal-hal jasmani, tetapi sukses juga berbicara tentang sukses secara rohani. Di hadapan Tuhan, Tuhan memandang kita sebagai orang yang sukses. Amin. Nah, apa itu sukses di hadapan Tuhan? Kita mampu berdampak untuk orang lain. Berdampak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Menurut saya itulah sukses secara rohani. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana sebuah kebiasaan positif dari orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Saudara, orang-orang sukses, amin. Bilang dulu kiri kananmu, kamu orang sukses. Bilang kamu juga orang sukses. Langsung saja saudara, yang pertama, kebiasaan positif orang yang sukses itu, yang pertama adalah mampu memanage waktu dengan baik. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-21 kita baca. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah ini yang akan menjadi pokok perenungan kita di pagi hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan orang yang sukses itu dia punya kebiasaan yang positif. Apa itu? Dia mampu memanage atau mengatur waktunya dengan baik. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita sudah ada di tahun yang baru, 2025, 2004 sudah berlalu. Tapi pernahkah saudara berpikir di titik ini seolah-olah semuanya terasa begitu cepat? Saya merasa begitu. Kayaknya 2024 baru kemarin. Tapi tiba-tiba kita sudah ada di awal tahun 2025. Berapa waktu yang lalu saya sedang online game, saudara, game online, terus ketemu sama anak remaja dulu dia di sini. Itu belasan tahun yang lalu. Kemudian saya ingat, ternyata melalui dia ini saya jadi dekat sama istri dan sampai menikah sekarang. Kemudian dia telepon lah ke istri, kita cerita dari jam 6 sore sampai
hampir setengah 11 malam saudara. Ada mau 4 jam lebih. Kita cerita apa? Cerita-cerita waktu dulu itu. Cerita-cerita yang dulu-dulu. Terus di penghujungnya kita bilang begini, enggak terasa ya. Perasaan itu kayak baru kemarin tuh orang usia youth, usia remaja. Ini saja anak saya itu sudah 10 tahun. Berarti peristiwa itu belasan tahun yang lalu. Artinya saudara waktu itu kita tidak rasa-rasa. Tapi dia terus berjalan dan berputar. Kita sampai pada satu titik menyadari segala sesuatunya mungkin telah lama berubah. Tetapi kita punya satu hal yang tidak bisa kita rubah, masa lalu. Kita tidak bisa mempercepat waktu itu, kita tidak bisa memperlambat waktu itu, dan kita tidak bisa mengulang waktu itu. Seberapa kaya pun kita, seberapa berpengaruhnya pun kita tidak bisa melobi untuk waktu itu diputar kembali, untuk waktu itu dihentikan. Untuk itu saudara, orang yang sukses dalam hidupnya, dia punya kebiasaan yang dia bangun untuk mengatur waktunya dengan seksama, untuk mengatur waktunya dengan baik. Nah saudara, tidak semua orang mungkin punya uang. Tapi saya percaya setiap kita, setiap orang punya waktu yang sama. Saudara, waktu ini juga aset di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memanage waktu ini, kita memanage aset ini, maka ini akan mengantar kita kepada yang namanya kesuksesan. Makanya orang sukses itu dia punya time management. Dia mampu merencanakan, memprogram sebuah kesuksesan itu. Karena saya percaya saudara, Benjamin Franklin bilang begini, by failing to prepare, you are prepared to fail. Jadi ketika kita gagal dalam merencanakan sesuatu, kita sedang merencanakan yang namanya kegagalan. Kalau saudara mau sukses, mau berhasil, ayo persiapkan itu. Ayo rencanakan itu. Ayo lakukan itu secara sengaja. Saudara, di awal tahun, akhir tahun, selalu orang itu punya yang namanya resolusi, punya yang namanya visi untuk kehidupannya. Ada orang yang tahun by tahun, ada juga orang yang memprogramnya 5 tahun ke depan, visinya akan seperti apa, 10 tahun ke depan visinya akan seperti apa. Nah kalau selalu bicara visi itu bicara orang punya visi, resolusi tahun baru untuk punya body yang bagus, diet. Nah saya merangkum begini saudara, kalau kita mau memanage waktu dengan baik, kita harus punya tujuan, goal, sasaran. Untuk apa waktu-waktu itu kita pergunakan supaya apa yang kita lakukan itu bisa betul-betul produktif dan sasaran itu tercapai. Saya kasih ini kurang lebih kalau saudara mau punya resolusi paling tidak ada 5 area dari visi atau resolusi. Yang pertama saudara buat dengan sengaja. Visi resolusi saudara untuk tahun ini terkait kerohanian. Ini penting. Banyak orang mungkin punya visi resolusi, ya saya ingin finansial, saya ingin punya body goals yang bagus. Tapi pernahkah saudara punya resolusi terkait kerohanian saudara? Yang tahun ini saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Tahun ini saya mau melayani Tuhan. Tahun ini saya mau tamatkan baca Alkitab. Tahun ini saya mau menjangkau lebih banyak orang. Tahun ini paling tidak saya membawa 1 orang kepada Kristus. Nah saudara harus merencanakan ini dengan sengaja. Kemudian apa saudara? Karakter. Nah pernah enggak saudara punya visi, karakter, mengatur waktu saudara setiap hari untuk membangun karakter saudara. Membangun manusia rohani saudara. Secara sengaja saudara kerjakan itu. Tadinya saudara pemarah, mungkin saudara sadar tahun ini saya mau jadi orang yang ramah. Kalau saudara merasa saya orangnya tidak murah hati, tahun ini saya mau jadi orang yang generous, saya mau jadi orang yang murah hati. Saudara, karakter itu dibangun, karakter itu diupayakan. Dia tidak terjadi secara instan dalam kehidupan kita. Makanya bukan hanya firman Tuhan yang harus kita pelajari, kita renungkan. Tetapi membangun karakter seperti Kristus itu pun perlu kita upayakan. Makanya di sini ada sekolahnya. Namanya SMK saudara. Saudara SMK ini bulan depan kita mulai. Ini gereja buat untuk setiap jemaat mengembangkan, membangun karakter ke arah
Kristus. Saudara, kemudian apa yang harus kita punya visi? Keluarga, hubungan suami istri. Kalau tahun kemarin lagi tidak harmonis, tahun ini harus lebih harmonis. Saudara, romantis itu ternyata tidak terjadi secara instan atau tiba-tiba. Saya punya istri pernah komplain, Nanda ini tidak romantis kadangkala. Jadi kadangkala saya harus buka, cari bagaimana harus jadi romantis. Saya menemukan ternyata kehidupan rumah tangga yang harmonis, keromantisan dalam rumah tangga itu diupayakan. Itu secara dengan sengaja kita rencanakan. Contoh misalnya liburan berdua. Saudara, orang biasa habis menikah pergi honeymoon kan? Nah mungkin cuma satu kali itu honeymoon, nanti 25 tahun berikut baru honeymoon. Kawin emasnya lagi baru honeymoon. Sebenarnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu direncanakan. Buat resolusi, visi untuk itu. Kemudian di bidang keuangan, nah ini penting juga. Saudara, tahun-tahun 2022, 2023 banyak orang mulai melek dengan memanage keuangan dengan baik. Karena kalau kita tidak manage dengan baik, uang itu firman Tuhan bilang seperti bersayap, dia pergi tiba-tiba menghilang. Nah hari-hari ini perlu kita manage dengan baik. Apa yang masuk, apa yang keluar itu harus balance. Dan terakhir ini kesehatan. Ini juga harus diupayakan. Sakit itu tidak direncanakan. Tapi bisa saja datang secara tiba-tiba. Kenapa? Dari kebiasaan yang kita bangun. Betul ya Ibu Gembala ya? Kalau terbiasa makan yang berminyak, berlemak, jadi tidak serta-merta dia tiba-tiba kena hipertensi. Itu kebiasaan yang kita bangun. Nah, untuk menjadi sehat ini juga kebiasaan yang harus kita bangun. Kebiasaan yang harus secara sengaja kita kerjakan, saudara. Nah, ini saya kasih tips 5 area visi itu. Untuk memanage waktu kita, kita tetapkan goal, kita tetapkan sasarannya seperti apa. Kemudian kalau begitu kita buat langkah-langkahnya untuk mencapai goals atau sasaran itu. Nah saya kasih tipsnya begini, ada 3 saudara untuk melakukannya supaya kita menjadi orang yang bijak, arif dan seksama. Kita memanage waktu ini. Yang pertama saudara, buat time management. Yang pertama evaluasi. Apa yang kita evaluasi? 1 hari ini dalam 24 jam. Kemudian 1 minggu yang sudah kita lalui, 1 bulan yang sudah kita lalui atau yang akan kita lalui, bahkan 1 tahun yang kita lalui, bahkan yang akan kita jalani, itu kita pakai untuk apa? Untuk hal-hal apa saja dalam kehidupan kita. Nah saudara, ternyata ada orang yang menghitung waktu itu. Saya pernah sampaikan, di dalam kehidupan kita sebagian besar kurang lebih hampir 40-50% kita habiskan untuk tidur. Kalau kita mau melihat untuk gereja, untuk beribadah, kita hanya habiskan kurang lebih sekitar tidak sampai saudara 6 tahun, 4-5 tahun. Karena setiap minggu kita hanya habiskan kurang lebih 2 jam. Kalau saudara rutin tiap minggu tidak bolong ibadah. Kalau misalnya saudara di dalam 1 minggu itu ibadahnya 3 kali. Ada ibadah komisi, ibadah fokus. Nah mungkin bertambah, jadi dalam 1 minggu itu kita ibadah kurang lebih 6 jam. Nah kalau kita mau kalikan dalam 1 tahun kemudian dikalikan dengan jumlah umur kita, itu tidak melebihi dari 5 tahun sebenarnya. Waktu kita ibadah, paling banyak tidur. Nah waktu kita coba kita evaluasi, kita pergunakan untuk apa. Nah saudara, negara-negara di dunia itu berkembang secara teknologi. Kalau saudara pakai aplikasi Telegram, ini messenger, ini yang buat orang Rusia. Orang pakai Telegram, ini katanya safe, datanya aman, tidak mudah dihack. Kemudian file yang kita kirim kualitasnya lebih tinggi. Kalau orang Korea itu pakai Kakao Talk, jadi nama aplikasinya Kakao. Orang China itu mereka pakai namanya WeChat. Nah kita orang Indonesia kita pakai semua. Kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, kita pakai WhatsApp, kita pakai Kakao, kita pakai Telegram, semuanya kita pakai. Makanya orang Indonesia itu screen on time-nya memandang layar kaca, baik itu tablet, TV, handphone itu tinggi di dunia. Dan nomor 2 pengakses situs-situs porno. Nah ini orang Indonesia saudara. Tapi saya percaya tidak ada jemaat Efosisi, amin. Kita Efosisi kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, haleluya. Nah saudara, banyak dari kita termasuk saya seringkali
terlalu sibuk dengan gadget kita, menghabiskan banyak waktu di situ. Saya kadangkala mempersiapkan khotbah, cari ilustrasi, cari bahan-bahannya. Tapi seringkali ada WhatsApp masuk atau ada notifikasi lain masuk, mulai teralihkan. Nah saudara, ayo kita manage waktu kita dengan baik. Kalau kita mempergunakan waktu itu semata-mata untuk sebuah goal, sasaran, tujuan yang kita sudah tetapkan dan kita lakukan itu dengan sengaja. Kemudian alokasikan. Alokasikan ini bicara tentukan skala prioritasnya, susun agendanya. Nah, mana yang jadi prioritas? Kalau misalnya tadi area visi itu yang jadi prioritas misalnya keluarga. Dalam bulan ini ada acara keluarga yang sifatnya prioritas. Saudara harus susun schedule, atur jadwalnya itu. Sekarang kita dipermudah, ada namanya Google Calendar. Google Calendar itu saudara bisa atur jadwalnya saudara. Bisa connect juga dengan handphone istri, anak. Misalnya anak punya jadwal les setiap hari apa. Kemudian istri mungkin jadwal kalau dia masih ikut kuliah atau seperti jadwal SMK, jadwal pelayanan, itu bisa kita manage, kita atur dengan baik. Supaya kenapa saudara, kita tidak terlewat itu, kita tidak terlupakan oleh itu. Jadi kita harus mampu mengalokasikannya dengan baik. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah mengaplikasikan waktu itu, perencanaan itu tidak akan pernah terrealisasi kalau hanya sampai di visi, rencana. Tapi dia akan jadi sebuah dampak yang besar kalau kita mampu mengaplikasikan. Jadi disiplinlah dalam mengaplikasikan apa yang saudara sudah tetapkan di awal. Yang saudara sudah jadwalkan di awal. Yang saudara sudah tentukan sebelumnya. Ayo kita punya disiplin untuk itu. Dan ini bagian yang paling sulit. Betul enggak? Saudara, orang punya visi untuk hidup yang sehat, badan yang bagus. Itu setiap orang 80-90% punya visi seperti itu. Tetapi mulai masuk di bulan Februari mulai turun 40%. Di tengah tahun sudah lupa saudara. Karena kenapa? Kita ini seringkali gagalnya dalam hal mengaplikasikan apa yang menjadi goal, sasaran, tujuan. Ketika kita menetapkan langkah-langkahnya, kita tidak disiplin dalam melakukan itu. Nah kalau saudara mau sukses, mau berhasil membangun kebiasaan positif, ayo mulailah dengan disiplin. Amin saudara. Kemarin kita kasih tumbler, tahun sebelumnya kita kasih tuntunan baca Alkitab setahun. Nah, ada yang sudah selesai? Ada ya? Tapi ada juga yang senyum-senyum kayaknya belum. Tidak apa-apa, ayo upayakan lagi saudara, ayo usahakan lagi. Bangunlah kebiasaan yang baik secara sengaja dan secara disiplin. Karena ketika kita gagal merencanakan, kita sedang merencanakan kegagalan. Dan ketika kita juga tidak mampu mengaplikasikan, itu hanya jadi sebuah wacana, angan-angan dan impian belaka tanpa jadi sebuah action dan tindakan. Nah itu yang pertama saudara, kalau kita mau berdampak, kita mau sukses, ayo kita bangun kebiasaan positif, yaitu memanage waktu dengan baik. Yang kedua adalah kita mampu memanage diri sendiri. Ini paling sulit juga saudara. Efesus 5 ayat 15 dan 17 bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah tadi saya katakan orang yang sukses itu secara rohani, dia mampu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dia jadi dampak buat orang lain dan hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, musuh terbesar di dalam kehidupan kita sesungguhnya bukan iblis semata-mata, tetapi adalah diri kita sendiri. Ego kita, diri kita sendiri ini adalah menjadi lawan yang sulit untuk kita kalahkan seringkali. Karena paling tidak kalau saudara mau punya visi, resolusi, sederhananya begini, paling tidak saudara jadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Hari ini saudara menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, itu saja kita upayakan. Tetapi seringkali ini sulit kita lakukan.
Amsal bilang begini saudara, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi di zaman dulu saudara di Alkitab, kenapa sebuah kota itu sangat krusial untuk membangun tembok. Tembok ini bicara tentang pertahanan dari kota ini. Ketika tidak ada tembok maka tidak ada pertahanan. Tidak ada pertahanan, musuh mudah masuk, musuh mudah menyerang. Tidak ada tembok, kita mudah dikalahkan. Nah, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sama saja seperti kota yang roboh temboknya. Artinya dia tidak punya sistem pertahanan. Artinya dia mudah diserang oleh musuh. Nah, iblis itu musuh kita. Akhirnya apa? Kalau kita tidak punya pengendalian diri, dia mampu menyerang kita, dia mampu melemahkan kita, dia mampu mengalahkan kita, bahkan membuat kita jatuh di dalam hidup ini, saudara. Nah, apa yang membuat kita jatuh dalam hidup ini? 1 Yohanes 16 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita ada di dalam dunia yang dikuasai si jahat. Tadi dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Karena memang hari-hari ini dunia ini sedang ada di dalam kuasa si jahat. Kita ada di dalamnya. Tetapi kita sebenarnya punya proteksi diri sendiri. Yaitu ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi manakala kita tidak mampu menguasai diri kita, ego kita, kita sama seperti kota yang roboh temboknya, tidak punya pertahanan sehingga mudah dikalahkan. Apa medan pertempuran itu? Pikiran kita, hati kita. Ini jadi pertempuran di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di hati kita itu mempengaruhi tindakan. Minggu yang lalu, Pastor Eric sudah khotbahkan untuk bisa punya kebiasaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, itu harus mulai dari hati. Hati kita harus ada Kristus di sana. Karena kalau ada Kristus di sana, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari dalam kehidupan kita, pasti juga hal-hal yang baik. Nah, saudara, pikiran itu medan pertempuran di dalam kehidupan kita. Dan seringkali di pikiran itu iblis membisikkan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan dalam hati kita ada peperangan, gejolak batin untuk melakukan yang baik, yang positif atau melakukan yang negatif. Dulu saya, saudara, namanya masih anak-anak ya, itu seringkali mencoba-coba banyak hal. Jadi saya suka makan jambu saudara. Tapi karena tidak punya uang masih anak-anak, jadi kita curi. Curi jambunya tetangga. Nah, kadangkala saudara, ini hati, tidak boleh mencuri. Diajarkan di sekolah sama guru agama, di sekolah minggu tidak boleh mencuri. Tetapi keinginan daging ini susah dikendalikan saudara. Ini versi anak-anaknya. Akhirnya kita panjat saudara, kita curi. Makan, puas kan. Tapi habis itu rasa bersalah, ini tidak enak. Pas ketemu dengan tantenya yang punya jambu, tante minta maaf kemarin saya ambil. Oh songana, yang ambilnya ada lama kita pelihara, kita jaga-jaga, hilang kan aku yang ambil. Ada rasa bersalah saudara. Nah, kadangkala ada gejolak batin yang berbicara untuk melakukan hal yang positif, tapi satu sisi juga dia juga berbicara untuk melakukan hal negatif. Dan itu saya percaya pasti itu namanya bisikan setan saudara. Nah saudara mau memilih yang mana? Ini medan pertempuran. Makanya kita butuh pengendalian diri, bersandar kepada Kristus. Mengandalkan Kristus bukan diri kita sendiri saudara. Karena pikiran-pikiran kita, apa yang ada dalam kepala kita, ini ada data saudara dari Stanford University, ada seorang peneliti, dia teliti begini. Bahwa satu hari aja manusia itu memikirkan kurang lebih 60.000 hal-hal di pikirannya. Coba saudara mulai hitung. Dari saudara bangun pagi sampai saudara duduk di sini, apa isi kepala saudara?
Ini siapa yang khotbah, mau berapa lama dia khotbah, kalau lama nanti siang tuh orang mau makan apa. Saudara, 60.000 hal-hal yang kita pikirkan. Dan biasa dari hasil penelitian itu 90.000 itu hal-hal yang mengulang. Kita mengulang, kita ingat kemarin dulu. Nah, ini yang bahaya. 50% diantaranya sifatnya negatif. Nah, sekarang banyak orang overthinking, kena mental health issue, saudara. Karena hal-hal seperti ini. Saudara, pikiran itu mempengaruhi tindakan kita mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hati-hati dengan yang apa kita pikirkan. Semakin sering pikiran negatif itu menguasai kita, itu tinggal akan tunggu momen dia meledak menjadi sebuah tindakan. Dan ketika dia menjadi sebuah tindakan, ketika itu hal yang negatif bukan positif, itu bisa berdampak bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bisa jadi tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan mungkin juga bisa jadi dampaknya merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Hati-hati, saudara. Dan banyak orang hari-hari ini tidak mampu mengendalikan yang namanya pikiran dan egonya. Saudara, saya struggle di awal menikah dengan yang namanya ego. Saudara, kita menikah, kita harus memanage keuangan secara bersama-sama, menentukan skala prioritas. Tetapi di level ketika saya menikah, saya mulai punya cukup uang lah yang saya pegang, egonya saya itu makin besar. Dulu saya suka sekali pelihara ikan koi. Nah, mulai saya beli ikan koi yang harga 70.000. Lama-lama naik, saudara. Saya mulai beli yang harga 200.000. Lama-lama naik, mulai harga 500.000. Kalau dia coba bunyi 500.000, kan untuk mau jujur sama istri bilang itu ikan harga 500.000, agak berat, saudara. Mulai karena ego, mungkin ini luka di masa kecil, dulu saya suka punya kolam, akuarium, tidak punya, saudara. Ketika saya punya, saya ingin melampiaskan itu. Nah, akhirnya saya sering bertengkar karena persoalan egonya saya lebih besar, sementara apa yang menjadi kebutuhan itu saya kesampingkan. Banyak orang rumah tangga, suami istri, dengan persoalan ego yang tidak selesai, rumah tangga ini bisa hancur. Jadi saudara, hati-hati dengan ego kita. Kalau kita tidak bisa kendalikan diri kita, ini akan membawa kepada kehancuran. Pikiran-pikiran negatif yang sering kita pikirkan pada satu saat akan sampai kepada satu kesempatan untuk kita perbuat jadi sebuah perbuatan. Dan hati-hati, itu bisa merugikan kita. Saudara, bapak-bapak, hati-hati. Sekarang banyak marak judi online. Hati-hati, ini merangsang ego kita. Seolah-olah kita pakai motivasi untuk keluarga, tapi sebenarnya itu ego kita. Saudara, hati-hati. Ibu-ibu, hati-hati dengan pinjol. Keinginan mata, gangguan hidup. Saya baca sebuah podcast, dia bilang begini, orang sukses itu dia meminimalisir banyak hal. Meminimalisir banyak hal. Jadi mengurangi banyak hal. Bukan berhemat, saudara, tapi memang menjadi sebuah habit yang sesuai kebutuhannya. Nah, ini hati-hati. Nah, kadangkala kalau kita sudah buka Shopee, buka TikTok Shop, wah ini tangan ini, jempol ini sulit dikendalikan, saudara. Kenapa? Mata ini ingin dipuaskan. Mungkin dia lihat ini baju, dia so bayangkan. Kalau kita duduk di muka pakai ini baju, berjalan dari belakang, wah ini ibu-ibu semua lihat. Kalau kita angkat tangan, kita pakai ini gelang, tentu ibu-ibu ini semua lihat. Nah, hati-hati, saudara, ini keinginan mata, gangguan hidup, sulit dipuaskan. Dan ketika itu terus-menerus ada dalam pikiran, hati-hati, dia bisa jadi sebuah tindakan. 2018 ada seorang nelayan, dia ini masih remaja, waktu itu namanya Aldi Novel Aldilang di Sulawesi Utara. Satu kali dia sedang main-main di rompong ya istilahnya, rumah tengah laut. Kemudian talinya putus dari jangkar. Dia tertidur di dalam, alhasil dia hanyut di Samudra Pasifik, saudara. 49 hari dia terkatung-katung di tengah lautan. Saudara, kalau saudara pernah nonton film Life of Pi, orang yang tersesat tengah lautan, saudara, selama kurang lebih 49 hari. Ini versi realnya. Dia tersesat 49 hari, dia sampai pada satu titik, dia depresi berat, dia bilang kayaknya tidak ada lagi harapan, lebih baik saya mati. Karena dia tidak punya persediaan makanan, tidak punya persediaan air bersih. Apa yang menyelamatkan dia dari
keputusasaan, dari pikiran-pikiran negatif, dari overthinkingnya. Ternyata dia tidak lupa membawa satu benda yang benda ini menyelamatkan kehidupannya. Apa itu? Alkitab, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ternyata ini anak ini dia taruh Alkitab di rombongnya. Dia taruh firman Tuhan di situ. Ya mungkin kalau dia mancing, dia lagi kerja, dia baca itu firman Tuhan. Dan ketika dia hanyut, ini barang ada di situ. Dan beruntung bukan handphone yang bisa lobet. Itu Alkitab fisik. Saudara, dia diwawancara sama Detik, dia bilang begini, Alkitab selamatkan dia dari bunuh diri saat hanyut di laut. Semua pikiran-pikiran negatifnya, semua hal-hal yang negatif yang ada dikonter dengan firman Tuhan. Saudara, 49 hari dia baca tamat. Jadi dia bilang di darat, saya tidak pernah tamat ini baca Alkitab. Nanti di laut 49 hari baru tamat. Jadi saudara jangan tunggu saudara terdampar dulu, baru saudara membaca nih Alkitab. Selagi saudara masih punya waktu kesempatan, ayo baca Alkitab ini. Karena firman Tuhan inilah yang mengkonter setiap pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran maupun hati kita. Lihat Tuhan Yesus ketika dia dicobai, ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. Nah, saudara Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Jadi jangan pikir habis ini pulang mau check out barang apa. Mau makan di mana? Boleh. Tetapi yang menjadi overthinking kita harusnya hal-hal yang mendatangkan hormat bagi nama Tuhan, yang berdampak bagi sesama, kemudian membangun diri sendiri. Ini menurut saya hal-hal yang harus ada dalam pikiran kita. Coba sekali-sekali saudara renungkan hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal yang sifatnya membangun diri saudara. Mungkin bagaimana melayani ketika saudara mungkin punya banyak waktu luang, bagaimana mungkin saudara memikirkan memajukan pekerjaan Tuhan. Banyak hal-hal yang overthinking bisa tapi sifatnya positif begitu. Bukan sifatnya negatif. Jadi jangan saudara overthinking. Ini Nikita Mirsami mau damai enggak ya dengan Loli ya. Itu Agus itu dia mau dapat enggak ya uang santunannya ya. Jadi enggak usah yang begitu-begitu saudara pikir. Pikir yang membangun. Pikir yang baik. Yang memperbesar kapasitas kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang punya kebiasaan positif, yang sukses itu dia mampu memanage circle pergaulannya. Efesus 5 ayat 8 bilang begini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah. Kemudian di dalam Efesus itu dia buat sebuah kontras. Dia bilang begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ada kontras orang mabuk oleh anggur, orang yang penuh dengan roh. Saudara, orang mabuk itu seringkali dia tidak sendiri, pasti dia punya teman. Kalau saudara mungkin dulu tukang minum, pasti ada saudara punya teman yang selalu saudara telepon, ayo, napa? Ada barang di sini, ada anggur merah di sini. Nah, ini bicara tentang pergaulan. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan dampak apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Circle kita seperti apa, hidup kita pun akan tergambar dengan circle pergaulan kita. Nah, Korintus pasal 15 ayat 33 bilang begini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, siapa yang kita bergaul akan menentukan value, nilai kehidupan kita seperti apa. Kalau konteks ayat yang kita baca dalam Efesus tadi, pergaulan itu harusnya dengan pribadi Roh Kudus, dengan pribadi Allah. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan ego, mengendalikan hawa nafsu tadi. Dan punya kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena ketika kita erat dengan Roh Kudus, kita bersandar dengan Roh Kudus, kebiasaan-kebiasaan yang kita hasilkan dalam kehidupan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Apa? Yang Tuhan dipermuliakan, orang lain dibangun, diberkati, kita sendiri pun mendapatkan dampak manfaat dari itu. Tetapi ketika circle pergaulan kita ini tidak baik, saudara, ini juga akan menentukan
jatuh dan naiknya kita di dalam kehidupan. Banyak orang jatuh di dalam lubang karena namanya pergaulan. Saudara, ini bahaya. Kalau saya melihat fenomena, ada orang yang dulu dia nakal, dia jahat. Tapi satu titik ketika dia bertemu dengan komunitas yang tepat, orang yang tepat, kenalkan dia kepada Kristus, dia berubah. Tetapi ada banyak fenomena juga, orang yang tadinya baik, ada di dalam gereja, punya circle yang tidak baik, punya orang-orang penasihat yang tidak baik, akhirnya dia jatuh ke berbagai dosa dalam kehidupannya dan sulit untuk kembali. Lebih mudah orang jahat ini, dia kembali ke jalan yang benar daripada orang yang tadinya hidupnya benar, punya kebiasaan baik, tapi ketika dia jatuh, pergaulan yang salah, kemudian punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ini sulit. Sulit saudara. Karena kebiasaan itu ketika dia terus-menerus kita lakukan, akan menjadi yang namanya sebuah karakter. Bapak Ibu, pikirkan dengan matang di mana engkau akan menyekolahkan anak. Mulai dari dia usia PAUD, SD, SMP, SMA. Karena circle pergaulannya akan menentukan masa depannya. Nah ini tahun ajaran baru saudara, sedikit promosi, kasih masuk di PAUD Anak Unggul. Di PAUD Anak Unggul itu dulu, kan saya tinggal di gereja di Pastorin. Ada satu anak saudara, tukang memaki. Cuman dia masuk di satu PAUD Anak Unggul, saya dengar dia tukang memaki. Lama-lama satu kelasnya jadi tukang memaki. Lama-lama di kelas sebelah jadi tukang memaki. Sakit kepala Pak Johan, sakit kepala lah saya juga. Satu kali bagaimana caranya ini anak ini supaya dia tidak tukang memaki. Dia mau ikut ibadah sekolah minggu, dia berubah. Dan satu kali saya dapat kesempatan saudara, bincang-bincang dengan dia. Dia di ruang radio, saya sama Ibu Lydia waktu itu. Ternyata saya dapat ada satu ketakutan dalam kehidupannya, dia takut hantu saudara. Jadi dia bilang, saya sering nonton itu di Trans 7. Orang yang kayak uka-uka begitu. Dia tes panggil hantu. Wah saya dapat ya, wah kau ini kalau bergaul dengan hal-hal kayak begitu. Biasa itu ikut. Dia keluar dari TV, dia ikut dalam kehidupanmu. Apalagi tukang-tukang bamaki. Biasa itu setan suka sama anak-anak tukang bamaki. Dia tidak percaya saudara. Nah, ini saya punya otak kotor ini saudara. Di aplikasi handphone itu kan ada filter. Kalau kita foto bisa taruh setan-setan kah, hantu-hantu kah. Coba tes ya, saya bilang. Coba tes. Akhirnya saya tes foto, terus saya taruh di situ ada hantu-hantu yang lucu-lucu saudara. Di belakang, dia kaget. Dia kaget. Pucat dia saudara, pucat. Terus saya bilang begini, mau enggak itu hantu tinggalkan kau? Dia bilang bagaimana caranya? Karena mesti rajin baca Alkitab. Ikut sekolah minggu. Saudara, hari Minggu saya dapat dia pergi sekolah minggu. Kayak ini tanpa tisu itu Alkitab dia bawa, dia tenteng begini. Mulai dari situ saudara, dia diajar, dia bertumbuh di PAUD Anak Unggul. Dia tidak jadi tukang memaki saudara. Dia kelakuannya jadi bagus. Bahkan waktu remaja, ketika dia jadi remaja, dia melayani di tempat ini, dia bertumbuh di tempat ini. Nah itu sebuah kebiasaan yang dibangun dari lingkungan saudara. Lingkungan itu mempengaruhi. Hati-hati saudara, kalau grup-grup WA, bapak-bapak, saya paling tidak suka kadang-kala kalau diundang di grup yang tidak jelas. Biasa kalau alumni sekolah ada di grup. Saya membaca satu artikel, ada grup saudara, grup WhatsApp, bahkan Telegram. Isinya itu video-video yang bagaimana orang melakukan kekerasan seksual. Hati-hati. Ada juga grup bapak-bapak yang isinya jok-jok yang ya agak-agak nyeleneh-nyeleneh lah. Yang tidak cocok sebenarnya. Tapi kadang-kala kita nikmati untuk hal lucu-lucuan. Hati-hati saudara, orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik itu dia tidak langsung jatuh, tapi pelan-pelan. Mungkin dulu dia duduk di kumpulan pencemooh, lama-lama dia sudah berjalan dalam kehidupan orang fasik. Dan tanpa dia sadar, dia pun menjadi orang yang bebal, menjadi orang yang fasik. Karena kebiasaan itu sudah menjadi karakter dalam kehidupannya, hati-hati. Saudara, kita bergaul dengan siapa saja, Tuhan berkati kita lewat orang lain. Tetapi untuk menjadi sahabat, untuk menjadi circle dalam kehidupan kita, kita harus pilih. Kita harus pilih. Saya kalau ada masalah, pasti ke keluarga inti. Tapi yang paling sering sebenarnya, saya ke teman-teman fokus.
Kalau saya punya satu problem, tempat saya bercerita, saya cerita ke teman-teman, fokus. Jadi tempat ini buat saudara yang simpatisan ada yang namanya Komsel, namanya Fokus, Family of Christ Jesus. Dan di Komsel ini saudara ibaratnya dapat sebuah keluarga yang baru untuk saling membangun, memberkati, menguatkan. Kemarin adiknya saya ini yang main drum ada masalah saudara. Dan kami komunitas fokus gercep untuk segala upaya, daya kita bantu. Kita bantu supaya kita untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah saudara, ayo jaga circle pergaulanmu. Bukan hanya dengan sesama, tapi bangun juga dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Saudara harus punya waktu yang khusus saudara sediakan untuk bersekutu dengan dia. Dan saudara punya komunitas yang baik, ayo gabung di Fokus. Paling tidak dalam komisi. Ibu gabung ke WBI, Bapak ayo gabung ke The Kings, anak-anak muda. Ada banyak remaja, pemuda, Pro X, ayo gabung di sana. Kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Mungkin kita semua tidak sempurna, tetapi di situ kita saling menyempurnakan ke arah Kristus. Amin saudara. Amin untuk firman Tuhan. Kebiasaan yang baik, positif bagi orang sukses. Satu, dia mampu memanage waktu. Kemudian kedua, dia mampu mengendalikan, manage diri sendiri. Hawa nafsu, pikiran-pikirannya, egonya. Kemudian yang terakhir, dia mampu memanage circle pergaulannya untuk saling menolong, saling membangun satu dengan yang lainnya.